Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita akan mengikuti lagi renungan rohani pada saat malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dan pada saat malam hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu lagi mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman-lah bagi kami lewat renungan pada saat malam hari ini. Kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Satu kebahagiaan bagi saya dan saudara ketika kita masih bisa ada pada malam hari ini. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam renungan kita. Saya ajak kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus." Sekali lagi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini saya berikan judul renungan kita, ya, awas hanyut ya. Hati-hati karena ini satu hal yang penting. Kalau kita baca di judul perikop dari Ibrani pasal 2 ini dikatakan keselamatan yang besar. Tetapi kalau kita baca ayat yang pertama ini dikatakan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena keselamatan ini adalah suatu hal yang penting sekali, yang hari-hari ini harus kita kejar melebihi apapun, saudara. Mungkin dalam segala sesuatu yang kita cari dalam dunia ini, saudara, kalau ditanya apa yang paling penting, orang pasti akan menjawab nyawa. Ya, keselamatan saya dan saudara ini begitu berharga. Oleh karena itu, kita tidak bisa main-main dengan keselamatan kita. Dan ayat yang kita baca dikatakan kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang telah kita dengar ini berkaitan dengan keselamatan yang akan kita terima. Oleh karena itu, kalau saya bawa kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, mari kita lihat di Yakobus pasal yang pertama, kita lihat firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-21, dikatakan, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baca, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ya, yang dapat menyelamatkan saya dan saudara itu adalah setiap perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita terima, itu yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu yang perlu kita dengar dengan teliti, dengan baik, itu adalah tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Ya. Karena kalau kita tidak teliti, ya, memperhatikan firman yang hari-hari ini kita terima, Bapak Ibu, maka dikatakan kita akan hanyut dibawa oleh arus. Ya. Kalau saya baca dalam firman Tuhan, ya, saya akan coba bagi ada dua arus yang begitu kuat hari-hari ini sedang terjadi, ya Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua,
ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya." Haleluya. Ya, arus yang pertama yang akan menarik banyak orang adalah tentang hal-hal dunia. Kalau di dalam ayat ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini adalah arus yang hari-hari ini begitu kuat, menarik banyak orang-orang percaya, sehingga mereka tidak lagi mengasihi Tuhan, ya. Tetapi mereka lebih mengasihi dunia. Ini yang membuat banyak orang akan kehilangan yang namanya keselamatan. Tetapi ayat-ayat ini dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang melakukan firman, memelihara, bahkan mendengar dengan teliti, memperhatikan apa yang dia terima lewat firman Tuhan, merekalah yang akan hidup sampai selama-lamanya. Artinya keselamatan itu menjadi milik bagiannya, ya. Tetapi orang yang masa bodoh sama firman, orang yang cuek dengan firman, orang yang tidak memperhatikan, tidak teliti terhadap firman yang diterima hari-hari ini, mereka akan kehilangan keselamatan itu. Oleh karena itu, awas kita jangan sampai hanyut oleh arus dunia hari-hari ini yang begitu kuat. Ya, hal yang kedua yang dapat menyeret kita hanyut hari-hari ini itu ada di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua kita baca pada ayat yang ke-1. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, "Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka." Ya, jadi Bapak Ibu, hal yang kedua yang dapat menyeret, yang membawa kita masuk ke dalam arus yang begitu kuat hari-hari ini adalah dalam hal pengajaran sesat. Dikatakan di akhir zaman ini, saudara, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang menjadi arus yang begitu kuat menarik orang-orang percaya, sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan mereka. Oleh karena itu, hal yang kedua ini, arus ini harus kita perhatikan, waspada dengan arus ini. Jangan sampai kita ternyata sedang terbawa hanyut oleh arus hari-hari ini. Karena kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, mari kita perhatikan ya. Kita coba berkaca dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu kita sedang hanyut atau kita tidak, kita sedang ada dalam kebenaran firman. Efesus pasal 4 ayat 11 dikatakan begini, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan,
bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara perhatikan, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya Bapak Ibu, jadi tanpa kita sadari, ya, seringkali kita hanyut karena ada orang-orang yang dikatakan permainan palsu manusia. Seakan-akan mereka membawa kita pada jalan yang baik, tetapi sebenarnya dikatakan ini adalah permainan palsu manusia. Jadi kita harus berhati-hati hari-hari ini supaya kita tidak hanyut ya dengan permainan palsu manusia yang membawa kita pada kesesatan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 kita baca lebih jelas ya. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Dikatakan ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi malam hari ini, ya, pesan firman Tuhan, mari kita memperhatikan lebih teliti lagi apa yang kita dengar. Jangan sampai kita hanyut dengan permainan palsu manusia yang sepertinya menarik, sepertinya enak didengar Bapak Ibu, tetapi membawa kita jauh dari keselamatan. Jadi mari malam hari ini terima firman Tuhan, kata ayat yang tadi kita baca di dalam Yakobus ya. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Apapun firman yang kita dengar hari-hari ini, terima dengan lemah lembut. Karena firman inilah yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Membawa kita pada keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan malam hari ini kami boleh menerima renungan firman-Mu. Berkati firman Tuhan malam hari ini. Biar firman itu tertanam dalam hati kami dan terus membawa kami pada jalan kebenaran-Mu, sehingga kami beroleh keselamatan yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu lewat renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yosanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya.